Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Tubari dari SDN 1 Sambilawang, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, untuk menyampaikan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam koneksi antar materi modul 1.1A9 program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Salah satu tokoh pendidikan nasional yang penting adalah Ki Hajar Dewantara, atau yang biasa kita sebut Mas Suryadi Suryaningrat, atau dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti kolonial. Pendidikan zaman kolonial menjadi langkah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan, dan peran sekolah taman siswa sejak berdirinya di tahun 1922. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sintetis berbagai materi modul refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai gerbang emas menuju kemerdekaan dan kebebasan berbudaya. Indonesia memiliki sejarah panjang tentang cerita heroisme, kesatriaan, dan patriotan yang di seluruh pulau-pulaunya, termasuk sejarah panjang peran pendidikan dalam melawan penjajahan. Anak harus menjadi pusat dalam pembelajaran. Memandang anak dengan rasa hormat, guru dan murid sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Dalam hal ini, guru diibaratkan sebagai petani. Guru harus memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun profil Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. 6. Mandiri. Tri pusat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara: 1. Pendidikan di lingkungan keluarga. 2. Pendidikan di lingkungan perguruan. 3. Pendidikan di lingkungan masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon. Asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya. Murid digambarkan sebagai planet yang mengorbiti matahari, atau simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda namun tak pernah berhenti bergerak. Sahril 2018. Konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan penerapan pendidikan abad ke-21.
pada konteks lokal atau budaya di tempat asal. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan 3 hal utama, yaitu 1. Melatih panca indera, 2. Kehalusan budi pekerti, 3. Kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan harus mengedepankan kemerdekaan belajar. Pendidikan harus holistik dan seimbang agar terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan sehingga melahirkan insan-insan yang bijaksana. Pemahaman saya sebelum mempelajari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Niat mulia anak datang ke sekolah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. 2. Saya percaya anak telah diperlakukan sebagai subjek dalam pembelajaran. 3. Ruang kelas adalah rumah guru sehingga lebih mendominasi di kelas. 4. Kurang memperhatikan penampilan visual guru saat di tempat kerja. 5. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting. Dengan tercapainya standar angka-angka yang tinggi, anak mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Pemahaman saya, 1. Setelah mempelajari modul 1.1, saya optimis ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap anak saat mendatangi sekolah. 2. Saya percaya anak telah diperlakukan sebagai subjek dalam pembelajaran. 3. Kelas adalah rumah murid. 4. Kecerdasan fisik atau physical intelligence. 5. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar murid. Yang segera saya terapkan di kelas. 1. Hal yang pertama saya lakukan adalah berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. 2. Melakukan asesmen diagnosis awal dan asesmen diagnosis berkala untuk mengetahui perkembangan kognitif dan non-kognitif, mengetahui kendala belajar murid, serta melakukan tindak lanjut dan evaluasi. 3. Menumbuhkan kecintaan dan kedekatan murid dengan guru dan orang tua, merdeka belajar dan berkolaborasi. Dukungan yang saya butuhkan: 1. Bapak Kepala Sekolah. 2. Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan. 3. Orang tua dan masyarakat. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat dalam pendidikan guru penggerak angkatan keempat ini. Salam dan bahagia. Terima kasih.